Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian? Jumpa lagi di channel Rama Termam ini. Kali ini kita akan membahas berita hangat dan masih hangat diperbincangkan, yaitu terkait skandal Kemenq ya. Ini dari Ahmad Yani. Kemenq banyak skandal, Sri Mulyani mundur kalau masih punya malu ya. Jadi kita benar-benar miris melihat skandal satu demi satu persatu ya. Skandal Kemenq itu ya terbuka ya, bagi ibarat kotak Pandora yang terbuka. Dan kita juga sangat risau ya dengan moral para pejabat ya. Memang tidak semuanya, tetapi kalau kita melihat jumlah yang ada di pemberitaan sampai ratusan ini, dan kemungkinan lebih banyak lagi, karena ini seperti diduga ya, seperti efek gunung es yang tidak akan henti-hentinya terkait kebobrokan para pejabat yang lebih mementingkan diri sendiri ya, memperkaya diri sendiri. Dan harusnya ya, sesuai yang disampaikan oleh Ahmad Yani ya, harapan publik harus ada tanggung jawab gitu ya, termasuk juga Sri Mulyani yang membawahi institusi Kemenq itu juga harus mempunyai etika moral ya, harusnya mundur gitu ya. Ini sesuai yang dilansir oleh ermol.id. Langsung saja kita baca dan kita ulas. Republik Merdeka, satu persatu skandal di Kementerian Keuangan Kemenq yang dipimpin oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani akhirnya terbongkar. Teranyar, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Menko Polhukam Mahfud MD mensinyalir ada transaksi gelap senilai 300 triliun di Kemenq. Ketua Umum Partai Masyumi Ahmad Yani mengatakan bahwa sumber pendapatan negara dari sektor pajak yang diambil dari keringat rakyat malah dikorupsi ya. Sehingga menjadi wajar akhirnya orang stop bayar pajak, ada gerakan stop bayar pajak, katanya seperti dikutip redaksi melalui channel YouTube-nya Minggu. Yani menegaskan budaya malu untuk mengundurkan diri di Indonesia masih sangat langka. Berbeda dengan negara maju seperti Jepang dan Inggris. Kalau Sri Mulyani masih punya rasa malu, punya moralitas, ya mundur. Harus diusut, jangan-jangan banyak hal yang kita tidak tahu, tegasnya ya. Itu ya sobat sekalian terkait dengan bagaimana ya skandal yang membelit ya, dan itu berawal dari kasus Rafael Trisambodo ya. Dan ingat bahwasanya itu kasus terbuka karena tidak sengaja gitu ya. Kalau tidak ada kejadian tersebut, kemungkinan apa yang terjadi ya, yaitu tentang tindakan korupsi ya, termasuk juga TPPU, itu akan terus berjalan ya. Dan anggapan masyarakat ini pasti akan terakumulasi ya, terakumulasi ya, dan justru terus menerus akan menurunkan kepercayaan publik ya, terkait kinerja pemerintahan Presiden Jokowi ya. Jadi ingat ya, meskipun yang melakukan ini adalah orang-orang dari Kemenq, yang bertanggung jawab yaitu atasannya, yaitu Kemenq sendiri, termasuk juga Presiden ya, dalam menjalankan ya good governance dan clean government gitu ya. Jadi ini adalah kasus yang tidak sengaja. Bagaimana jika tidak terungkap? Akan terus terjadi yang namanya ya, para pejabat itu akan pamer kekayaan ya, pamer harta ya, kemudian juga jor-joran untuk saling hidup dalam hedonis ya. Ini adalah hal yang miris di tengah kondisi masyarakat sekarang, mayoritas sekarang susah ya. 2023 aroma ataupun sense of aroma krisis resesi itu sudah terasa gitu ya, bahkan sebelum 2003 ya, bahwa setelah pandemi ini ya, kita ketahui ekonomi tidak malah lebih baik ya, malah seperti jatuh di jurang yang dalam sekali ya. Jadi kita ketahui itu indikasinya jelas ya, banyak perusahaan-perusahaan, bukan hanya perusahaan kecil menengah ke bawah, tetapi perusahaan atas, bahkan seperti startup itu banyak yang mem-PHK karyawannya ya, bukan hanya di PHK 10 orang, 20 orang, bahkan ratusan, bahkan ribuan.
Artinya memang sekarang sudah terjadi resesi global yang harusnya gitu ya menjadi perhatian bagi pemimpin, termasuk juga Presiden Jokowi, termasuk juga dari institusi yang menaungi Kemenku, yaitu Sri Mulyani. Dan kembali lagi ya, kita tidak habis pikir ya dengan selesainya ya kasus dahulu Gayus Tambunan. Kita berharap Dirjen Pajak termasuk juga Kemenku itu ada perbaikan dalam hal kinerja ya, integritas ya, sehingga gitu ya, apalagi setelah reformasi ya, kita sudah menelurkan tuh lembaga ad hoc yaitu KPK ya. Dan memang hanya pada rezim ini saja yang terkesan bahwasanya tindak pidana korupsi itu bukan malah ditingkatkan ya untuk pemberantasannya, malah tidak ada ya sikap ataupun tindakan yang dilakukan untuk meningkatkan ya IPK kita yang saat ini cenderung menurun ya, indeks persepsi korupsi. Di indeks persepsi korupsi ini yang terendah sejak era reformasi, yang sebelumnya kita ketahui 40 ya, nilainya sekarang turun 38 dan sekarang turun lagi 34 ya. Nah, statement dari pejabat termasuk juga presiden ya terkesan hal itu biasa-biasa saja, meskipun mereka menyesalkan ya, tidak ada juga perasaan malu ya, padahal kalau kita sudah jatuh ke jurang yang lebih dalam lagi yaitu nilainya sampai 25, ini kita bisa disebut sebagai negara kok terkorup gitu ya, luar biasa ya. Jadi di tengah semangat reformasi, justru yang ada adalah keadaan itu malah menjadi lebih buruk lagi ya. Jadi KPK yang sudah ada ya, dan kita ketahui sendiri ya, kalau kita melihat data real, dengan adanya KPK pun ya, korupsi itu bukan tambah turun ya, tambah tumbuh subur. KKN ya, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dan ini juga perlu untuk dipahami bahwasanya bukan hanya korupsi ya, tapi kolusi dan nepotisme, orang-orang sekitar saudara kerabat yang lakukan nepotisme ya, privilege yang diberikan karena ada hubungan kerabat. Dan apa yang disampaikan oleh Ahmad Yani apa yang disampaikan oleh Ahmad Yani adalah bagaimana ya sikap yang harusnya dimiliki oleh seorang yang memimpin institusi kementerian ya, yang kita ketahui juga berperan menentukan keuangan negara gitu ya. Bagaimana tidak dalam kurun waktu yang lama Sri Mulyani ini memimpin, tetapi skandal itu bisa terkuak gitu ya. Skandal itu bukan hanya bicara angka yang sedikit, tapi ratusan triliun ya. Dan ingat bahwasanya kejadian ya terbongkarnya skandal tersebut terjadi karena ketidaksengajaan ya. Bagaimana kalau tidak terbongkar, maka negara ini bisa hancur ya, karena uang itu dikorupsi ya, yang kaya makin kaya dengan hidup hedonis ya, yang miskin malah makin miskin gitu ya. Jadi ini adalah bagaimana akhlak negeri ini itu dalam kondisi yang berada dalam titik nadir ya. Kita ketahui Mahfud MD mensinyalir ada transaksi gelap 300 triliun ya, dan itu juga sudah meskipun sudah ada klarifikasi ya, konferensi pers oleh Mahfud MD dan Sri Mulyani, itu tentu saja tidak cukup ya dengan konferensi pers, harus ada tanggung jawab moral ya. Tanggung jawab moral bahwasanya Sri Mulyani yang memimpin Kemenku saat ini ya tidak tidak bisa membuat pemerintahan itu bersih ya, good governance dan clean government ya, harusnya mundur gitu ya. Jadi konferensi pers ya, klarifikasi ya, sampai salaman ya, terkesan masalah sudah selesai, itu belum menyelesaikan masalah sama sekali ya. Harusnya ada tanggung jawab yang luar biasa, karena orang yang memimpin ya, kembali lagi ya, ikan busuk itu dari kepalanya itu yang harus dipotong gitu ya, harus ada tanggung jawab gitu ya. Nah, memang ya kebiasaan kita ketika ada suatu masalah yang terjadi adalah saling lempar tanggung jawab
ya, bukan budaya untuk mundur, ya. Ingat ya, kebiasaan kita ketika sudah ada masalah adalah kebiasaan kita saling lempar tanggung jawab, bukan kebiasaan mundur, ya. Beda sekali dengan kebiasaan masyarakat luar, ya, Eropa. Jangan kita bicara luar dulu, ya, di ASEAN saja gitu ya. Presiden Vietnam itu kemarin mundur, ya, gara-gara ada penjabatnya atau bawahannya yang melakukan korupsi, ya. Ya, ini ya, presiden mundur, ya. Bandingan dengan di sini, ya, bagaimana teknis memaksulkan, ya, presiden. Wah, panjang sekali, ya, panjang sekali kalau kita melihat undang-undang pasal 7 tahun 1945 yang sudah diamandemen itu. Harus izin dulu dengan Mahkamah Konstitusi, ya, DPR juga, ya, ada waktu beberapa hari, ya. Kemudian juga harus memenuhi 5 syarat, ya. Salah satunya sudah ada dalam Undang-Undang pasal 7, ya. Jadi kalau kita melihat saat ini yang DPR sudah dikuasai mayoritas oleh partai yang saat ini berkoalisi istana, maka akan sulit sekali gitu ya. Jangankan mengundurkan diri, dimaksulkan aja juga susah gitu ya. Jadi masalah kebiasaan kita untuk mundur sebagai bentuk tanggung jawab moral itu jauh panggang dari api, ya. Misalnya kemarin itu Presiden Vietnam Nguyen Xuan Phuc, ya, pada Januari 2023 itu mengundurkan diri karena bawahannya banyak yang korupsi, ya. Setelah itu kita ketahui ada juga, ya, Perdana Menteri Inggris, ya, Liz Truss, ya, hanya berjalan memerintah itu 45 hari, ya, mendapatkan dia gagal dalam hal mengurusi urusan ekonomi. Dia itu sudah cukup untuk membuat dirinya mengundurkan diri 45 hari gitu ya. Di sini wah, jangankan mengundurkan diri, ya, kalau sudah duduk di kursi, ya, sudah lupa diri, ya, pinginnya tambah periode, tambah masa jabatan dengan berbagai alasan, termasuk juga penundaan pemilu yang coba-coba untuk terus dicari celah-celahnya agar isu ini goal gitu ya. Terakhir, ya, banyak orang menduga kasus Partai Prima misalnya, ya, patut diduga juga ada upaya untuk menggolkan seperti itu, ya, meskipun pasti akan ada bantahan gitu ya, bahwasanya itu tidak terkait dengan isu, ya, penundaan pemilu, ya. Tapi siapa yang bisa menjamin, ya, mengingat bahwasanya kadang perkataan para pejabat juga sering, ya, melakukan kebohongan dan lain sebagainya. Nah, apa yang disampaikan oleh Ahmad Yani ini adalah kritik, ya. Tentu saja kritik sebagai bagian dari hak dari warga negara untuk menyampaikan pendapat, ya. Jangan sedikit-sedikit ketika mengkritik dengan tujuan untuk memperbaiki negara ini langsung dikriminalisasi, ya, seperti aktivis-aktivis yang lain yang sudah terbiasa gitu ya. Jadi pernyataan tokoh pers itu menyampaikan, ya, kondisi saat ini itu paling represif, ya, daripada zaman Orde Baru, ya. Bayangkan Orde Baru yang sudah kita lewati dan kita memasuki era setelah reformasi, malah kita yang diharapkan bisa lebih memberikan kebebasan untuk mengkritik malah dianggap represif, dan buktinya sudah banyak gitu ya. Nah, ini juga menjadi hal yang harus ditekankan, ya, yakni menegaskan budaya malu ini, ya, budaya malu untuk mengundurkan diri itu sudah jarang gitu ya. Yang ada adalah kembali lagi budaya saling lempar tanggung jawab. Maka tidak heran kalau negara ini tidak pernah maju-maju dalam hal kalau kita di indeks, ya, indeks untuk integritas para pejabat gitu ya. Jadi ketika pejabat itu sudah gagal harusnya mundur, dan ini juga memberi ketegasan bahwasanya jabatan itu bukan apa-apa gitu ya, suatu amanah yang bisa saja diterima, bisa saja untuk dicopot sewaktu-waktu. Harusnya pemikiran atau pemahaman pejabat yang mempunyai integritas tinggi seperti itu, ya.
sayangnya dari atasan paling tinggi itu tidak pernah memberikan teladan seperti itu ya. Kalau memang dalam hal memerintah ya, termasuk dari yang tertinggi itu tidak bisa memenuhi ekspektasi publik, ya harusnya mundur gitu ya. Kan kita ketahui ya, termasuk juga saat ini Kemenq yang sekarang dirundung banyak masalah, dan kita harapkan ya dengan sebagai bentuk bertanggungjawabkan etika moral dan budaya malu, ya harusnya mundur gitu ya. Jadi ketika klarifikasi dengan klarifikasi ya, kemudian juga ikut menjelaskan, itu bukan berarti masalah selesai ya. Harusnya ada tanggung jawab moral dengan mundur, karena kita ketahui banyak sekali anak di negeri banyak sekali orang-orang yang masih mumpuni untuk memimpin Kementerian Keuangan ya. Jadi kita tidak berpikir bahwasanya kalau tidak dipimpin Sri Mulyani, negeri ini akan hancur lebur gitu ya, nggak mungkin lah. Banyak sekali orang-orang yang masih mempunyai kapasitas ya untuk bisa menjadikan ya Kementerian Keuangan misalnya sekarang banyak skandal itu menjadi lebih baik lagi. Ya, kita tunggu saja ke depan tentang konstelasi skandal ya yang menurundung Kementerian Keuangan, dan kita harapkan adanya ya tanggung jawab ya, termasuk juga mundur ya dari Sri Mulyani, karena sudah lama sekali memimpin Kementerian Keuangan ya, sehingga sampai terbongkar ya kebobrokan para pejabat yang bermasalah di Kementerian Keuangan, termasuk juga di Ditjen Pajak yang harusnya diprosesnya. Nah, ingin juga ya, saya berlupa bahwasanya tidak cukup dengan memproses melalui undang-undang ASN gitu ya, karena TPPU itu juga ada undang-undang yang tidak pidananya gitu ya, harus diproses secara hukum ya, termasuk juga undang-undang tipikor yang harus bersikap tegas ya. Jadi kalau cuma di proses dengan undang-undang ASN ya, pertama itu hukumannya sangat ringan, tidak akan bisa membuat jerah ya. Suatu saat akan ada lagi orang-orang yang mencoba untuk melakukan apa yang namanya TPPU ya, tidak pidana pencucian uang ya, ketika mendapatkan dana ya fantastis akan dimanfaatkan untuk sebagai upaya pencucian uang. Ya, kita doakan semoga ke depan negeri ini menjadi lebih baik lagi ya, dengan sistem yang lebih baik lagi. Itu apa ya, sistem yang sebenarnya sudah ada di depan kita yang jarang dibicarakan, yaitu sistem Islam. Itu saja bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.